Ayo Ren, kita kumpul dulu. Janji kita jalan-jalan ke hutan bersama Kak Anto. Baiklah, aku temui dulu Kak Anto. Mengingat besok kan hari Minggu, kita musyawarah dulu. Kakak Anto, hari Minggu kita jadi jalan-jalan ke hutan. Aku temuin dulu Kakak Anto, mengingat hari Minggu kita bermusyawarah dulu. Kakak Anto, hari Minggu kita jadi jalan-jalan ke hutan. Baiklah, hari Minggu kita jalan-jalan. Kakak Anto, ibuku tidak melarang, mengizinkan, boleh pergi. Aku tadi sudah izin ibu, boleh katanya jalan-jalan sama Kak Anto. Ya udah oke, nanti saya jalan-jalan dulu pulang, bilang sama orang tuaku. Ya Kanto, ya Kanto, tadi aku sudah bilang sama ibuku, diizinkanlah kalau jalan sama Kanto. Ya, tapi katanya nggak lama-lama. Oke, jalan dulu ya Kanto ya. Kamu Ren, aku juga mau ikut. Kanto, gimana? Bisa kan? Bisa saja. Ajak teman-temanmu ya kalau bisa. Ayah, aku mau ikut. Kanto, boleh nggak ayah? Boleh saja. Kanto orangnya baik. Yang penting kamu jangan rewel di jalan. Hati-hati karena di hutan itu lebat ya. Banyak binatang buas. Baik ayah. Terserah ayah aja ya kalau diizinin ikut. Kita bersama-sama ini ayah. Bukan cuma hanya berdua, bukan. Tapi oke ayah. Yang penting izin aku. Di samping itu, nah, kemana nih anakku pergi tanpa setahu izinku? Di hutan kan itu suasananya seram, apalagi dia bersama temannya. Ada nggak yang tanggung jawab dalam hal ini? Ya aku sebagai orang tuanya ada merasa sedikit kesal juga terhadap anakku, tapi biar dia omong gimana, anakku tetap anakku. Aku tetap mencari. Mudah-mudahan sih bersama teman-temannya rekan yang baik. Tapi biar gimana pun itu tetap anakku. Aku harus sabar. Karena dia diajak sama teman-temannya. Lagi pula ada yang tanggung jawab. Si Anto itu. Anto itu bisa dipercaya oleh aku. Tapi mudah-mudahan sih bisa selamat di jalanan. Karena mengingat hutan itu kan lebat. Banyak juga binatang buasnya. Dalam hal ini kita saling menjagalah, harapannya gitu. Sampai saat ini biarlah aku izinkan dulu. Tapi bukan berarti anakku lepas begitu saja. Ini kan tanggung jawab sebagai seorang ayah, harus biar ngerti lah bahwa di hidup ini, di hutan ini terlalu kejam. Masalahnya binatang buas yang harus kita pikirkan. Tapi anak-anak sih belum bisa terpikir masalah binatang buas yang model apa. Itu juga ada macannya, ada singanya, harimaunya. Oh iya, anak-anak kayaknya sih udah pada siap-siap, pada nunggu aku. Aku harus tetap berjalan menuju tempat yang mereka tuju. Kita kumpul di sana. Biarlah aku coba. Semangat anak-anak itu luar biasa. Bisa diangkat-angkat jempol. Nah, aku masih menunggu. Di antaranya si Lucy itu katanya mau bareng denganku. Mudah-mudahan sih jalannya seimbang. Apa yang diinginkan bisa happy di jalan. Oh ya, Kanto harus aku temui dulu sebelum aku diizinkan oleh ibuku. Baiknya aku temui Kanto. Teman-teman sudah bilang pada nunggu. Gimana baiknya? Oke, sebaiknya kita tunggu saja
Kak Anto. Mungkin Kak Anto sebentar lagi keluar. Aku mengharapkan kekompakan kita saling terjalin di antaranya. Waduh, ini kebetulan si Lucy, si Febrina gitu udah siap-siap menjalan menuju hutan. Gimana? Udah terlihat belum Antonya? Kayaknya Kak Antonya mungkin sedang menyiapkan alat-alat perlengkapan. Mana ya? Aku sudah tunggu nggak sabar. Oh iya, tuh kantong ngumpet tuh kelihatannya tuh. Biar aku temui dulu. Kita bicara menurut kita masing-masing lah. Temuan kita yang penting sejalan lah apa yang kita inginkan. Jangan sampai mengganggu di jalan. Di hutan itu banyak binatang buas, terutama harimau. Itu sangat ganas. Mana si Lucy, si Febrina, si Liliana? Oh Kanto, aku sudah datang nih. Teman-teman tuh udah pada nunggu. Kita berangkat gimana? Ayo kita berangkat. Kita sama-sama ayo kita berangkat. Jangan ragu. Kita pegang teguh ya janji kita. Jangan merusak hutan, jangan kotor. Kita tetap jaga karena demi keselamatan kita. Ayo kita jalan terus. Nah itu si Liliana tuh udah datang, si Febrina, si Susi juga. Kamu juga harus sabar ya. Di jalan kamu harus mimpin. Ya oke lah kalau begitu. Kita jalan perlahan sambil merayap. Kita memasuki hutan, terutama hutan lindung yang kita harus waspadai karena binatang itu sangat buas. Tapi binatang itu apabila kita nggak ganggu, kemungkinan ya kita juga nggak akan diganggu. Sifat binatang itu tidak boleh diganggu. Apabila dicolek, dia akan marah. Baiklah kalau begitu kita berangkat ya. Perlahan kita jalannya agar menuju hutan itu selamat. Ya, apa yang kita harapkan bisa menonton pohon ajaib, pohon yang aneh lah. Karena di hutan itu baru kali ini ada berita ada terjadinya pohon ajaib yang bisa menyerupai putri. Nah, putri itu tertidur di pohon. Kanto, aku jangan ditinggal dong. Karena apa? Aku juga takut nih. Gak usah khawatir. Ayo kita, Kanto pimpin lah. Kanto orangnya tanggung jawab. Ayo kita jalan sama-sama. Yang penting kita berhati-hati, waspada, jangan merusak hutan. Ya, biasanya suka ada yang iseng itu, si nenek gambreng itu, julukannya. Nenek gambreng ajak tuh suruh di depan, gitu. Biar tenang kita, aman di jalan. Oke kalau begitu, kita sama-sama di jalan perlu pertanggungjawaban. Oh iya, tuh si Liana tuh udah sampai di depan barisan. Apa yang lagi tunggu lagi? Sedangkan kamu Susi jangan ngumpet, karena kan satu barisan. Janganlah saling menghilang. Kita sama-sama sejalan, seirama. Paling saling menjaga lah. Baiklah kalau begitu. Kanto biar mimpin di depan. Kita hanya bisanya di belakang. Jangan khawatir. Apabila di hutan itu ada gangguan, kita sedikitnya menghindar. Jangan sampai kacau. Kita kan menginginkan kedamaian. Binatang-binatang buas itu juga perlu kedamaian. Dalam hati kita kecil harus senang. Oke,
Si Febrina tuh udah mimpin di depan. Mana si Kantonya tuh? Kanto kan belum kelihatan batang hidungnya. Mungkin juga Kantonya sambil mengumpat ngetes kita, berani nggak di hutan. Ya kalau saya sih berani aja. Yang penting kita menjaga. Lucy, kita barengan jalannya. Mungkin Kanto masih di belakang, nanti akan menyusul. Lucy, baiknya terus seiring sejalan, jangan sampai kita masing-masing, karena di hutan luas ini agak ngeri lah kita. Kamu Lucy suka ngumpet mulu sih orangnya. Harus berani dong tampil sebagai pemimpin atau sebagai leadership. Kita jaga ya. Oke. Si Lena itu kelihatannya asik sambil menunggu Kanto. Tahu nih Kanto nih belum kelihatan. Kemana ya si Kanto? Katanya mau mengiringi. Emang lagu diiringi? Tahan napas dulu baru nyanyi. Kalau ini kan kita mau jalan-jalan ke hutan, gimana ya? Aku harus ngumpet. Nah itu kebetulan tuh si Leni tuh muncul. Gitu, biarin aja, aku diamin aja. Leni, coba mendekat. Kita ini ada sesuatu yang sifatnya ganjil, harus kita lalui. Oke, siap. Terutama kamu yang orang yang penakut, maju aja, jangan sampai mundur. Tapi untuk kepentingan kita juga, harapannya Kanto itu mengerti. Kanto, jalan ini sepi banget nih. Kanto, sepi. Kanto bisa aja nyari jalan yang sepi mulu, yang ramai juga banyak Kanto. Oke, kalau begitu saya siap berjalan. Yang penting memorinya ada. Kamu, Lucy, Reni, jangan ngumpet ya. Kamu kemana ya? Kok aku ditinggalkan? Serem loh tempatnya loh. Aku sendirian ini. Kanto juga jalannya terburu-buru. Mana tuh Kanto? Merasa tanggung jawabnya. Ya mudah-mudahan sih Kanto mengerti lah. Saya kan orangnya penakut. Apalagi dengan suara-suara serem. Bukan berarti aku pemberani. Cuman aku senang kalau sama Kanto. Rasa tanggung jawabnya. Mana ya Kanto nih? Kok lihat kanan kiri nggak ada Kanto? Kemana ya? Mungkin juga Kanto apa lagi ngobrol. Si Reni juga nggak mau ikut aku. Padahal aku orangnya penakut. Biarlah, aku tanggung sendiri. Nah itu dia si Reni tuh. Ren, kamu kemana saja? Lah kamu kemana? Nah, bukan aku masalah nggak mau sama kamu. Kamu kan aku tes. Hahaha, lucu kamu. Aku jadi tahu mereka sifatnya. Padahal mereka penakut semua. Padahal aku ada di belakang. Cuman hanya ketawa geli aja ngeliatnya. Kenapa ya? Mereka menunjukkan akunya. Tapi ternyata begitu aku ngumpet di belakangnya, padahal si Reni, si Lucy padahal udah tahu gitu. Kamu Lucy ketahuan ya, suka ngumpet kamu bisanya ngumpet di pohon gitu. Aku sebetulnya sih penakut, cuman karena ada Kanto sebagai pembimbingnya, aku siap ngikut. Tapi kalau nggak ada Kanto, saya nggak mau, mendingan di rumah. Mana lagi tuh si Lucy sama si Reni. Selalu saja
aku dikerjai. Kadang-kadang aku di depan, di belakang. Nah itu dia tuh muncul tuh si Lucy. Lucy, kemana saja kamu ngumpet? Jangan dibiasakan ya. Kalau aku nggak tanggung jawab, nanti orang tua kamu gimana? Sebaiknya tetap kamu cari teman-teman kamu. Itu dia tuh berkumpul lagi tuh. Nah kita bentar lagi udah memasuki hutan yang akan kita lihat, seperti pohon ajaib ya. Kamu ikutin gerakku aja, karena kamu lihat hasil. Si Reni dan Lucy kemana lagi nih? Konyol kadang-kadang. Aku ditinggal sendiri. Nah itu dia tuh si Lucy. Lus, kamu kemana saja? Jangan suka tinggalkan ya. Aku juga si Reni itu. Tapi penakut. Tapi kelihatannya so berani. Ya udahlah, kita sama-sama jalan aja. Jangan sendiri. Karena bentar lagi kita akan menengok pohon ajaib itu. Kamu ngelihat nanti keajaiban pohon ajaib itu. Ya, aku juga pengen melihat keanehan ya. Ayo kita tetap terus berjalan sepanjang jalan ini. Karena tidak jauh dari sini, hampir kita sampai. Tapi harus kita lewati dulu. Ada suatu jembatan yang harus kita lewati, karena dari jembatan itu nggak jauh pohon ajaib itu berdiri. Kanto, kita ini jalan masih jauh apa dekat ya? Mau tanya sama Kanto. Lah kamu katanya tinggal dekat lagi. Ya temen, bagaimana gimana Kanto? Wah, si Liana ngumpet lagi. Kemana ya? Udah baiknya gini aja, kita jalan berdua sambil ngitung sweet, siapa duluan menang.
Di jalan ini kayaknya sih nggak jauh dari tempat pohon ajaib ini. Aku susuri jalan ini, tapi kelihatannya kantor di belakang. Lucy, bareng sama aku, nggak usah duluan. Anehnya kamu takut. Binatang-binatang banyak yang berkeliaran, tapi ada juga yang ditutupi, tidak boleh keluar. Mungkin itu ada binatang yang agak ganas. Hahaha, hihihihi, anak-anak pada lewat sini. Aku dianggap apa ya? Tapi aku malam hari mungkin disebutnya penampakan. Disebutnya, oh iya tuh, tadi ada suara aneh kayaknya. Apa yang aku lihat ya? Biarinlah. Aku agak merinding juga sih suara itu. Menakut-nakuti aku. Mana aku nggak ada teman. Si Lucy, si Febrina, si Liliana kemana ya? Kantornya juga nggak tahu nih. Aku adalah seorang nunggu sini. Itu ada suara wanita apa ya? Baiklah, aku coba dekati ya. Sebaiknya buat teman pendamping, biarin. Nih kan ada lambang finish, berarti ada yang mengawasi kita juga. Bolehkah tempat itu Lus? Kita nggak jauh dari tempat pohon ajaib itu, ya nggak jauh lah, kita dekati saja.
Lucy, bentar lagi kita akan sampai. Bener juga Ren, tempat ini nggak jauh dari Pon Ajaib. Siapa tahu aja ada milik kita. Kamu mau nggak nyari jodoh? Cari pemuda tampan. Nggak ada di sini pemuda tampan. Adanya singa yang tampan itu, nggak pakai baju. Kamu mau mancan yang nggak pakai baju? Wah, kamu bisa aja parno ngomongnya kamu. Hore, aku gembira hari ini bisa bersahabat dengan teman-teman yang dari kampung masuk wilayah kita. Yo, gimana Lis, Kristiana? Kita kayaknya banyak orang mengunjungi pon tempat yang angker itu. Jangan bilang ngomong angker. Tuh, di belakang kita banyak yang mengikuti kita. Ya nggak apa-apa, kita bersahabat. Namanya kita hidup dunia ini bersahabat. Jangan saling menyalahkan. Yang penting kita bersatu, kita teguh. Ya, bersatu kita teguh. Bercerai kita bubar. Nah, oke lah kalau gitu. Aku kayaknya bosen tinggal di rumah. Sebaiknya aku cari berkawan aja di hutan. Siapa tahu hutan tempatnya bisa berkawan. Namanya di rumah kan rasanya suntuk. Kayaknya ada suara anak kecil sedang menuju kemari. Mungkin namanya si ini kali, si Lili. Tadi kelihatannya dari jauh-jauh samar-samar ada suara anak kecil mas. Itu kemana tuh? Si Ratu kayaknya tadi lewat sini. Aku juga hampir lupa. Mukanya mirip kayak Nyai Ratu itu. Bukan. Aku petugas hutan di sini harus menjaga, melindungi setiap langkah, terutama pada banget Pak. belum. Aku harus mencari anakku. Takutnya dia terjerembab di hutan, nggak tahu arah. Biarlah aku tetap cari. Aku sebenarnya bosan di rumah, mau cari pemandangan. Kamu nak, sini nak. Kamu mau ikut Tuan Putri nggak? Begini Tuan Putri, saya ikut dong jalan-jalan. Tuan Putri bukan nanti dicari sama ayah, tidak nak. Kamu barengnya sama aku ya. Ini binatang-binatang pada ngambek atau gimana ya?
Apa kelaparan? Bukan gitu, Ren. Gini, bintang-bintang ini sebenarnya aus karena nggak ada hujan, jadi dia mencari minuman. Kamu bawa air nggak? Kalau bawa kasihkannya, dia akan minum. Tuh, kelihatannya dia marah sekali. Kamu jangan coba-coba, diseruduk kamu. Binatang ini sangat kuat sekali tanduknya. Baiklah, aku ikuti katamu. Aku udah sampai jembatan penyeberangan nih. Berarti sudah mendekat dari Pun Ajaib ini. Kanto, jangan buru-buru dong Kanto, tungguin aku dong. Kanto, enak aja jalannya sendiri aja. Gini, Kanto, Ren, bantu aku dong, jalannya bareng-bareng. Jangan sendiri-sendiri. Nggak enak dong, tadi janjinya kita saya sekata. Bukan gitu. Ayo kita tetap berjalan. Ini udah kita memasuki jembatan ya. Kalau kita sama-sama jalan menuju, sebentar lagi kita menemui hutan lindung, yang berarti kita mau mendekat dengan pohon ajaib itu. Di jauh dari sini nanti akan terlihat lah pohon ajaib itu ada seperti tuan putrinya di dalam. Tapi dia lucunya gini, bisa berubah wujud dari kecil bisa jadi besar, tinggi lagi, serem. Tapi nggak usah khawatir, ada Kanto ini. Mana tuh Kanto? Kanto jalan duluan sih, nggak mau nungguin aku. Sebenarnya aku juga pengen bergandengan. Dasar kamu orangnya mau pacaran mulu. Kanto kan masih bujangan. Ya sama, aku juga masih single. Ya pokoknya kita sama-sama lah. Mana itu Kanto tuh. Kanto, bareng dong Kanto. Aku jangan ditinggalin dong. Kita sama-sama jalan. Tidak jauh dari sini tempatnya Pun Ajaib ini. Kayaknya sih. Lagi aku memasuki pohon ajaib. Kanto, bareng sama aku mau nggak? Kanto, bareng sama aku dong. Wah, maunya mau Kanto mulu kamu. Genit kamu. Iya, bukannya genit. Ya, kita sama-sama lah. Nah. Petugas hutan harus melindungi masyarakat yang mau datang ke sini, karena rasa tanggung jawabku agak berat. Pertama yang datang ke sini kebetulan hari Minggu ini. Oh iya, aku juga petugas hutan, cuman aku lagi mencari anakku yang hilang. Entah kemana nih arahnya, apa masih lewat sini
Tapi kalau ketemu aku, halo Jimmy, aku Tuan Putri. Baiknya gini aja, Jim. Kita jaga aja pintu gerbang ini. Nanti juga banyak yang masuk wilayah sini. Kamu perhatikan kalau ada anak kamu tegur aja langsung. Selamat datang pada masyarakat yang mau memasuki wilayah hutan. Teman waspada, terutama binatang-binatang buas. Kami dari panitia selalu mengingatkan, jaga kebersihan lingkungan, terutama binatang-binatang jangan sampai kau sakiti. Karena apabila kau sakiti, oh permisi Bu, permisi Kak, permisi Kak, permisi Kak. Aku ini serombongan dari sekolah ingin memasuki hutan ini. Boleh nggak Kak? Oh silakan masuk. Yang tertib ya, yang tertib. Kalau nggak tertib takutnya ada binatang. Ya, yang tertib masuk naik satu-satu. Mereka semua sudah memasuki hutan, kita saling menjaga. Untung tadi rombongan tidak ketemu binatang-binatang buas ini. Syukurlah. Mungkin waktunya saja binatang buas ini lewat. Kita masing-masing jadi petugas harus tetap menjaga, terutama pengunjung yang datang ke hutan ini. Tibalah kita sudah memasuki pohon ajaib itu. Pohon ajaib itu lihat tuh, Lucy lihat tuh, pohon ajaib itu berputar-putar, kayaknya tidak henti, apalagi kalau disentuh. Nah, tuh Tuan Putrinya keluar. Itu penjelmaan dari yang kecil hingga yang besar. Gede tinggi banget ya. Aku kagum melihatnya, cantiknya bukan main. Mudah-mudahan dia bisa menghibur. Tuh kan kelihatannya, kamu Lucy lihat tuh. Nah, ini cantik banget ya. Si Putri masih tertidur kayaknya. Matanya kusayup-sayup. Oke, kalau udah itu kita udah kagum.
Ya, kita hari ini kita pulang dengan ceria, jangan marah ya. Kita lihat sebentar aja, nanti setelah itu kita bisa kembali lagi lain lusa lah atau lain hari. Yang penting kita sudah sampai tujuannya, melihat pohon ajaib itu, bahwa pohon ajaib itu munculnya dari semak-semak dan di dalamnya ada Tuan Putri yang tertidur. Senang gak kamu? Senang. Baiknya cerita sama teman-teman aja. Baiknya kita jangan cemberut. Kita harus bahagia. Ayo kita harus bahagia. Bahagia tunjukkan pada teman-teman kita. Temanku kemana ya? Siapa tahu aja temanku muncul. Hai Novi, ketemu, kita kumpul gabung, jangan diam saja, jangan bergabung. Orang rasanya aku takut. Lebih baik kita gabung aja ya. Namanya hutan ini kan luas. Lebih baik kita berjalan, jalan-jalan lah, melihat suasana hutan rimba ini. Oke, kalau gitu kita sama-sama ya. Loh, kok si Novi tinggalin aku? Aku jadi bingung lagi nih. Temanku kemana ya? Siapa tahu aja temanku muncul biar kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Den, kamu kemana saja? Aku tunggu. Tadi sebetulnya aku sudah keliling hutan. Aku baru sampai nih. Tadi itu teman kau juga datang. Ya kita sama-sama bro. Kayaknya belum muncul Novi. Biarin aku coba berjalan menuju. Hai Novi, ketemu, kita kumpul gabung, jangan diam saja. Jangan aku sendiri, kamu berdua bergabung. Kan rasanya aku takut. Lebih baik kita gabung aja ya. Namanya hutan ini kan luas. Lebih baik kita berjalan, jalan-jalan lah, melihat suasana hutan rimba ini. Oke, kalau gitu kita sama-sama ya. Loh, kok si Novi tinggalin aku? Aku jadi bingung lagi nih. Kemana ya si Novi? Novi, kemana kamu? Novi, kemana kamu? Aku sebenarnya takut sendirian tinggal. Aduh, suaranya seram-seram sekali. Biarlah, aku tahu hutan ini harus tabah menghadapi. Ya, kemungkinan di hutan ini adalah petugas jaga
Apabila ada kesalahan diriku, baiknya aku bertanya lah. Ya, mudah-mudahan aku terlindung dari mara bahaya. Aku tetap harus berjalan menuju. Novi, kamu jangan tinggalkan aku. Kenapa kamu? Masing-masing caranya. Lebih baik gini aja. Kita jalan berdua lah. Jangan berpencar. Menurut kamu gimana? Setuju saya? Setuju. Jadi gini aja. Kita cari dulu jalan keluar. Ini udah terlalu jauh kita ke hutan. Ayo kita gabung, kita sama-sama. Kita kan sudah melalui hutan ini. Ini macan-macan pada ganggu perjalananku. Aku sedikit agak khawatir juga, mau balik ke kanan, ke depan, ke belakang, tapi masih ganggu aja. Mana petugas hutan ini? Aku sedang tunggu nih petugas hutan yang melintas. Nah, kebetulan itu ada petugas hutan. Tenang, Per. Aku akan mengusir. Biar pada pergi. Pergi semua, pergi. Jangan ganggu perjalanan supir. Ayo pergi, saya petugas hutan nih. Kamu jangan ganggu, ayo pergi, berangkat, cepat semua, ayo, jangan ganggu ya. Aku sedang menjaga hutan ini nih, sambil kontrol yang pada melintasi binatang-binatang buas. Aku tetap menyanggupi karena emang udah merupakan tugasku, harus keliling hutan ini, jangan sampai supir-supir terganggu.
Hai teman-teman, pada kemana ya? Sepi banget gini. Aku mencarimu, aku mencarimu. Udah ya, aku mencarimu, tetap aku mencarimu. Terima kasih para pengunjung yang telah menikmati suasana di hutan. Kami ucapkan selamat di perjalanan. Kami dari semua panitia atau penjaga hutan di sini, terima kasih atas menjaga hutan ini. Tidak ada yang aksi coret-coret dan tidak ada yang menjahati binatang-binatang di sini. Mereka hidup dengan berkeliaran tanpa mengganggu